Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga saya dan para sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ngaji kita pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang takwa, kemudian kunci meraih takwa, kemudian buah daripada takwa. Rasanya kurang lengkap saja kalau kita tidak menyertai contoh kisah seseorang di balik ketakwaannya. Ada sebuah kisah menarik yang dialami oleh seorang kiai yang hafal Quran, yang alim, dan pastinya bertakwa, yaitu adalah Kiai Arwani Kudus, yang mana beliau ini adalah salah satu kiblat para hafizoh, khususnya di Jawa Tengah dan umumnya di bumi Nusantara. Suatu ketika beliau bepergian menggunakan bis. Ketika beliau turun atau di sebuah terminal di kota Semarang, beliau mengalami kecopetan. Tapi beliau diam saja. Entah beliau tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu. Nah, beliau tidak peduli bahwa beliau telah mengalami kecopetan. Sontak para santri yang mengiringi beliau kaget dengan kejadian tersebut, bahwa kiai baru saja kecopetan. Tak pikir panjang, para santri pun langsung mengejar pencopet tersebut sambil berteriak. Seketika suasana menjadi ramai. Orang-orang yang ada di sekelilingnya pun ikut mengejar pencopet tersebut. Tapi sayangnya, karena kelincahan dari sang pencopet, para santri dan orang-orang yang mengejar pencopet tersebut tidak berhasil menangkap, karena mungkin sudah hafal medannya si pencopet tersebut. Sang kiai pun tidak peduli, hanya diam saja bahwa beliau telah mengalami pencopetan. Sang santri pun merasa menyesal karena tidak berhasil menangkap si pencopet tersebut, sambil bergumul di dalam hatinya. Pencopet ini tidak mikir dia siapa yang dia copet, tapi itu tak peduli, karena bagi sang pencopet adalah uang dan uang dan uang, tidak peduli siapa orangnya. Kemudian karena Mbah Yai Arwani ini diam saja, sampai sang santri yang mengikuti beliau itu memberitahu kepada kiai. Sang santri memberitahu kepada kiai, Kiai baru saja kecopetan dan kami mohon maaf tidak berhasil menangkap pencopetnya. Kiai menjawab, apa ya? Sudah, kamu tidak usah ribut-ribut. Loh, tapi kan Kiai baru saja kecopetan. Ya, saya bersyukur. Sang Kiai menjawab, untung saja saya yang dicopet. Bertanya-tanya hati para santri yang mengikutinya, kenapa Kiai bisa jawab seperti itu? Loh, maksudnya gimana Kiai? Tanya santri kembali yang penasaran dengan jawaban sang Kiai. Kiai pun menjawab, kalian mau jawab apa? Kalau saya tanya, lebih baik menjadi korban yang dicopet atau menjadi pencopet? Sambil menganggut-anggutkan kepala, sang santri paham akan jawaban Kiai, bahwasanya sang Kiai itu tidak peduli, karena apa yang dimilikinya itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berharga yang diambil oleh sang santri yaitu bahwasanya setiap ujian atau cobaan Mbah Yai Arwani saja masih dapat bersyukur. Ini bukti bahwa kezuhudan dan kesupian beliau dan ketakwaan beliau.
bahwa di setiap cobaan masih dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa para sahabat. Ini kisah ketakwaan Kiai Arwani Kudus yang kita ambil hikmahnya bahwasanya adalah semua yang kita alami di alam dunia ini, semua yang kita miliki di alam dunia ini, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan atau musibah, maka bersyukur tidaklah menjadi penghalang. Bersyukur itu harus tetap kita prioritaskan, karena semua kejadian yang kita alami itu tidak lepas dari skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah seseorang di balik ketakwaannya, yang mana karena sudah tertanamnya takwa di dalam hatinya, kemudian takwa pun sudah menjalar di seluruh badannya, sehingga amalia-amalia, pekerjaan-pekerjaan akan terbawa sebab ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah kisah yang sangat menginspirasi buat kita, khususnya buat saya. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya sudah menjadi orang yang bertakwa. Bukan berarti saya sudah totalitas menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi saya mengajak kepada diri saya dan para sahabat, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.